Masih bersama kami Info 7. Info 7 kali ini ingin memberikan informasi tentang bangunan-bangunan yang ada di kota Minyak Cepu. Bicara tentang sejarah, tidak akan lepas dari bukti dan fakta sejarah. Salah satu bukti peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat adalah berbentuk bangunan. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga bisa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Namun silakan untuk menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar kami lebih giat lagi untuk berkarya. Gedung Pegadaian. Gedung Pegadaian terletak di Jalan Diponegoro Cepu. Tempat ini merupakan salah satu aktivitas masyarakat Cepu karena terletak di jantung kota Cepu. Bangunan ini masih berdiri kokoh sampai sekarang disebabkan gedung ini merupakan salah satu cagar budaya yang patut untuk dilestarikan. Konon, Gedung Pegadaian ini berdiri sekitar tahun 1911. Itu bisa kita lihat di ujung atas bangunan tertulis angka 1911. Dilihat dari angka tahunnya, tentunya ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Adapun ciri-ciri bangunan kolonial Belanda bisa kita lihat dari bangunan yang menjulang tinggi serta pintu dan jendela yang luas dan lebar. Tak lupa ada sebuah lorong dari rumah utama ke ruang dapur. Ini yang jarang kita temui sekarang ini dan hanya ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ada beberapa cerita lisan yang unik tentang penampakan makhluk gaib yang kasat mata di bangunan ini. Selain itu, dari cerita tutur semasa perang kemerdekaan, bangunan ini pernah dihujani mortir semacam bom. Anehnya, mortir itu tidak bisa meledak. Gedung Pegadaian ini saat ini masih dipakai sebagai perkantoran, sehingga kondisinya masih bagus dan berdiri kokoh, sehingga patut untuk dilestarikan biar tidak lenyap ditinggal zaman. Depo dan Kargo Cepu. Bangunan ini terletak di Desa Balun, tepatnya Desa Balun Kandangtoro. Di sini terdapat dua buah bangunan, yaitu depo. Depo merupakan tempat perbaikan dan persinggahan dari kereta api. Melihat struktur bangunan keduanya merupakan peninggalan kolonial Belanda. Sedangkan di sebelah depo terdapat gedung kargo yang berangka tahun kurang lebih 1819. Gedung ini merupakan tempat kargo-kargo Belanda singgah dan dibongkar
terutama untuk kebutuhan logistik kala itu. Akan tetapi, gedung kargo ini telah runtuh dimakan usia, yang kini tinggal batu bata, pondasi, serta batu bata yang berantakan. Tetapi sebelum bangunan kargo ini runtuh, dulu pernah digunakan sebagai sarang jutaan kelelawar. Namun dari cerita penduduk sekitar bahwa gedung kargo ini merupakan gedung berhantu, sehingga banyak sekali penampakan dari makhluk tak kasat mata seperti noni-noni Belanda, kuntilanak, pocong, atau raja kelelawar. Adapun batu bata di situ bertuliskan GI, yang dimungkinkan adalah Govern Indis dalam bahasa Belanda. Batu bata yang bercirikan lebar, tebal, dan panjang, sehingga sampai sekarang masih utuh. Gedung gereja PLN dan SMA PGRI. Letak bangunan gedung gereja dan kantor PLN terletak di Nglajo Cepu, sedangkan SMA PGRI terletak di Jalan Tuk Buntung, tidak jauh dari ke tempat keduanya. Gedung gereja yang sekarang dijadikan Gereja Kristen Jawa merupakan gedung tempat pengintaian, karena gedung ini terletak di tempat yang tinggi, sehingga kala itu digunakan oleh pasukan Jepang untuk mengintai musuh-musuhnya. Bangunan ini sekarang masih kokoh berdiri karena dirawat juga dilestarikan oleh masyarakat Cepu dengan ornamen bangunan yang masih seperti dulu, walaupun ada perombakan. Gedung PLN Cepu dulu sekitar tahun 1945, sewaktu Jepang menduduki pabrik minyak Cepu, gedung PLN dijadikan gedung perwira Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut Kido Budai. Para perwira Jepang waktu itu singgah dan bertempat tinggal sementara di gedung ini. Namun bangunan dari gedung PLN tentunya sudah banyak perombakan daripada yang dulu. Walaupun demikian, ini adalah salah satu bukti bahwa bangunan Jepang kala itu masih ada di kota Cepu. Gedung SMA PGRI Cepu. Dulu bangunan ini sewaktu perang kemerdekaan dijadikan dapur umum logistik para pejuang kala itu, terutama dari pasukan Brigade Longgolawe Divisi 5. Loji 10. Loji 10 tempatnya berada di sekitar Jalan Tuk Buntung, juga Jalan Ronggolawe Cepu. Mengapa diberi nama Loji 10? Dulu bangunan Belanda ini banyak sekali dan lebih dari 10, sehingga orang-orang memberi nama
Loji 10. Melihat bangunan-bangunan Loji 10, bisa kita lihat arsitekturnya masih berdiri kokoh, terutama dengan ciri bangunan Eropa, pintu dan jendela yang lebar dan tinggi, serta bangunan yang luas. Juga tiang-tiangnya masih berdiri kokoh walaupun sudah termakan usia. Namun sekarang masih banyak dipergunakan oleh orang-orang sekarang ini untuk bertempat tinggal. Namun kepemilikan dari rumah ini masih dikelola oleh PT KAI Cepu. Gedung Sasono Suko. Gedung Sasono Suko terletak di Jalan Ronggolawe Cepu dan dikelola oleh Migas Cepu. Nama yang sering disebut dari gedung ini adalah SOS. SOS berasal dari bahasa Belanda, yaitu Sociëteit, yang berarti sosial atau umum. Dulu gedung ini disebut juga kamar bola, atau dulu sering digunakan oleh orang pribumi atau Belanda untuk bermain biliar. Namun pada perang kemerdekaan, gedung ini digunakan oleh para pejuang untuk serah terima jabatan dan bahkan digunakan untuk penjara. Di sebelah selatan bangunan SOS juga terdapat Hotel Minyak yang sekarang dibangun menjadi Gor Cepu. Hotel Minyak dulu merupakan bangunan Jepang, namun bangunan itu telah runtuh dan sekarang dibangun gor. SOS merupakan salah satu bangunan yang menjadi banggaan masyarakat Cepu. Demikian sedikit informasi yang dapat kami berikan tentang bangunan-bangunan bersejarah di Kota Cepu. Semoga menambah pengetahuan budaya tentang Kota Minyak Cepu.